Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengukuran sudut pada bangun datar. Apakah kalian masih ingat apa itu bangun datar? Atau segi empatnya yang masih diingat? Ya, pada video sebelumnya kita membahas sudut pada segitiga. Nah, sekarang kita membahas sudut pada bangun datar namun yang segi empat. Sebelum menjelaskan lebih jauh, maka di sini Bu Ella akan menggambarkan bagaimana segi empat itu memiliki satu sudut penuh seperti pada segitiga yang kemarin. Yang pertama, kalian bisa lihat pada gambar di situ, ada segi empat yang setiap sudutnya sudah diberi huruf kecil A, B, C, D, dan setiap hurufnya digunting satu persatu. Setelah digunting, pada gambar paling kanan digabungkan setiap sudutnya. Ternyata setelah dihitung, setiap sudut yang terbentuk tadi secara jumlah keseluruhan berjumlah 360 derajat. Maka setiap bangun datar yang jumlah seginya 4, maka sejumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Sebelum lebih jauh lagi, apakah kalian masih ingat bangun mana saja yang termasuk segi empat? Ya, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak yang lainnya. Maka untuk mempermudah kalian dalam belajar, Bu Ella tampilkan di situ sudut pada bangun segi empat yang istimewa. Kita lihat pada gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar di situ ada 5 bidang segi empat yang istimewa. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, jajar genjang, dan yang terakhir layang-layang. Karena tadi sudah Bu Ella sajikan di awal bahwa jumlah setiap sudut bidang segi empat adalah 360 derajat. Maka jika kalian lihat di situ persegi dan persegi panjang, semua sudutnya berbentuk apa? Kemarin termasuk jenis sudut siku-siku. Maka pasti setiap sudutnya adalah 90 derajat. Jika misalkan persegi memiliki sisi sudut atau nama sudutnya A, B, C, D, semua sudutnya besarnya 90 derajat karena siku-siku, maka bisa kalian hitung 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, hasilnya adalah 360 derajat. Sama juga dengan persegi panjang, ada 4 sudut di situ yang berbentuk atau termasuk jenis sudut siku-siku. Maka jumlah keseluruhan sudut pada persegi panjang juga 360 derajat. Bangun selanjutnya yaitu belah ketupat. Kalian bisa lihat di situ, kalian amati dengan jelas. Oh, bentuk belah ketupat itu seperti itu ya, ternyata. Nah, jika pada belah ketupat di situ sudah disajikan gambar yang nama sudutnya A, B, C, D. Nah, di sini jika A ditambah B ditambah C dan ditambah D juga sama, jumlah seluruhnya 360 derajat. Namun untuk mempermudah kalian ketika misalkan ada satu sudut yang belum diketahui, kalian ingat aturan ini pada belah ketupat. Sudut A besarnya sama dengan sudut C. Sudut B besarnya sama dengan sudut D. Jadi sudut yang berhadapan atau berseberangan besar sudutnya sama. Jika kalian bisa lihat di situ juga jajar genjang juga sama. Di situ juga dinamai sudut A, B, C, D. Sudut yang berseberangan A dengan C maupun B dengan D itu sama besar. Hanya A dengan C ya. Tapi kalau A dengan B juga karena tidak berseberangan maka besar sudutnya tidak sama. Paham sampai di sini? Oke, nanti kita akan masuk ke contoh soal agar kalian lebih paham. Bangun selanjutnya yaitu layang-layang. Pada layang-layang, hanya sudut A dengan sudut C atau sudut yang berseberangan saja itu yang sama. Untuk yang atas dengan yang bawah bisa jadi berbeda atau tidak sama seperti dua bangun sebelumnya. Jadi sudut yang kanan dengan yang kiri adalah yang sama, yang pendek. Kalau yang atas dengan yang bawah bisa jadi berbeda. Kita masuk ke dalam contoh soal agar kalian lebih paham ya. Soal yang pertama. Kalian bisa lihat di situ gambarnya
Gambar apa itu nama bangunnya? Trapesium. Dan trapesium tidak ada dalam bidang segi 4 istimewa yang sebelumnya Bu Ella cantumkan. Maka di sini harus dihitung satu persatu. Nah, kalian bisa dilihat di situ ada sudut RSTU. Nah, di situ yang digambarkan di situ adalah sudut R ada tanda siku, sudut S ada tanda siku, dan sudut U tertulis 120 derajat. Maka di sini juga tinggal mengurangi saja. Kalian masih ingat aturan segi 4, jumlah keseluruhan sudutnya adalah 360 derajat. Maka jumlah keseluruhan sudut R tambah S tambah T tambah U adalah 360 derajat. Nah, di situ sudut R dan sudut S berapa, Bu? Di situ ada tanda siku, maka juga berarti di situ termasuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu pasti 90 derajat. Maka sudut R 90 derajat, sudut S 90 derajat, sudut U 120 derajat. Kita kurangkan satu per satu. 360 derajat dikurangi 90. Berapa hasilnya? 270. 270 dikurangi 90 lagi sudut S. Hasilnya 180. Kemudian 180 dikurangi sudut U 120 derajat, hasilnya 60 derajat. Maka besar sudut T adalah 60 derajat. Contoh soal yang kedua. Di situ ada gambar apa namanya? Jajar genjang. Jajar genjang termasuk bidang segi 4 istimewa, maka pasti ada sudut yang sama. Kalian bisa lihat di situ ada sudut H, sudut I, sudut J, dan sudut K. Yang sudah diketahui adalah sudut H dan sudut J. Jika kalian ingat aturan yang sebelumnya, sudut yang berhadapan sama besar, maka besar sudut H dan sudut J sama, dan pasti besar sudut K dan sudut I juga sama. Kalian ingat 360 derajat adalah jumlah keseluruhan dari sudut H tambah I tambah J dan tambah K. Maka tinggal kita kurangkan. 360 dikurangi sudut H dikurangi 70 berapa hasilnya? 290. 290 dikurangi sudut J 70 derajat, hasilnya 220 derajat. 220 derajat itu masih jumlah dari K dan I. Maka harus dibagi 2 sama besar. 220 dibagi 2 hasilnya 110 derajat. Maka besar K atau sudut K 110 derajat dan besar sudut I adalah 110 derajat. Setelah kalian cukup memahami sudut pada bangun segi 4, maka Bu Ella tambahkan dulu materi sudut pada jam dinding. Nah, kalian biasa melihat jam dinding kan yang bentuknya ada yang bulat, sekarang ada yang persegi, segitiga, namun tetap bentuknya sebenarnya lingkaran atau membentuk sudut masing-masing. Nah, kalau bisa kalian lihat di situ pada jam dinding, jumlah angkanya semuanya ada 12. Satu putaran sudut penuh seperti Bu Ella bilang tadi yaitu 360 derajat. Maka setiap angka pada jam dinding membentuk sudut 30 derajat. Kalian bisa lihat di situ ada contoh yang Bu Ella sajikan. Yang pertama jam 3. Jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Maka sudut yang terbentuk adalah angka 12 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3. Berarti ada 3 angka ya, angka 1, 12 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3. Ketika ada 3 jarak tersebut, maka 3 jarak tadi membentuk sudut 3 kali 30 derajat, yaitu 90 derajat untuk jam 3. Nah, di situ juga Bu Ella ada contoh lagi, jam 4. Maka jaraknya adalah 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Ada berapa jaraknya tadi? Ada 4, maka tinggal mengalihkan 4 kali 30 derajat. Hasilnya 120 derajat. Nah, sekarang coba Bu Ella ada soalnya yaitu jam 2 kurang 10. Kalian bisa lihat di situ jaraknya ada berapa?
10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 1, dan 1 ke 2. Ada 4 juga, maka tinggal 4 dikalikan 30 derajat, hasilnya 120 derajat. Coba kalian lihat-lihat lagi jam dinding di sekitar kalian sekarang sedang membentuk sudut berapa saja. Nah, itu untuk latihan kalian sendiri. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Itu dulu yang bisa Bu Ella sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.